dari Ross atau dari Cobb atau tadi dari Hubbard begitu. Pastikan memang ada di situ di buku petunjuk atau di guideline-nya yang menyatakan bahwa saat minimum ventilasi ayam ini itu sekian. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Sofine Channel. Apa kabar teman baik? Semoga teman baik selalu dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Tak lupa pada episode kali ini saya ucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita selalu sehat, lahir dan batin, hidup damai, bahagia, serta seluruh usaha kita semakin lancar dan berlimpah berkah. Amin. Oke, pada episode kali ini kita masih menyambung dari episode sebelumnya. Jadi saat itu kita membahas mengenai minimum ventilasi ya. Minimum ventilasi pada kandang close house atau farm close house. Yang kemarin itu part pertama, part 1 ya. Nah, sekarang kita berbicara part 2-nya. Nah, saat ini kita mau membicarakan mengenai perhitungan minimum ventilasi menggunakan strain ya, jenis strain. Nah, umumnya yang ada di kita ya, teman baik bisa cek, mungkin ada yang menggunakan berapa CFM kalikan body weight, berat tubuh, dikalikan populasi. Ada yang begitu ya. Jadi kalau tidak salah, kalau dari strainnya Hubbard, mereka mengeluarkan 8 meter kubik per kilogram per hour ya, per jam. Nah, itu dari Hubbard. Kemudian dari Cobb 6 meter kubik per kilogram per hour atau per jam ya. Kemudian dari Isa Brown itu 4 meter kubik per kilogram per hour per jam ya. Itu minimum ventilasi berdasarkan dari strainnya. Nah, teman-teman silahkan cek itu angka-angka yang di depan itu CFM atau CMH ya. Kalau yang tadi saya sebutkan semuanya adalah CMH, kubik meter per hours ya. Kalau CFM itu kubik feet per minutes. Nah, teman baik bisa cek di converter CMH ke CFM itu berapa, CFM ke CMH itu berapa. Sebenarnya kita tidak perlu persoalkan soal ukuran ini. Nah, yang penting teman baik itu benar-benar bisa secara prinsipnya itu proper ya. Nah, sekali lagi di pembahasan saya sebelumnya, minimum ventilasi ya. Minimum ventilasi adalah ventilasi yang dibutuhkan agar si ayam ini dia sehat ya, karena udara-udara sisa-sisa metabolisme itu memang harus dibuang seperti CO2, kemudian amonia, uap air dan sisa metabolisme yang lain ya. Jadi pahami betul bahwasanya minimum ventilasi itu bukan tunnel ventilasi. Tunnel ventilasi itu saatnya kita mencari windshield effect. Nah, ada juga lagi kalau kita menggunakan kombi tunnel yang kita juga menggunakan side ventilation yaitu ventilasi sepanjang kandang, itu nanti juga dikenal namanya mode transisi ventilasi.
Jadi peralihan antara minimum ventilasi ke tunnel ventilasi. Yaitu hanya berapa farm saja yang menggunakan kombi tunnel di Indonesia. Belum lazim. Lazimnya di sini menggunakan tunnel ventilasi langsung. Jadi dari minimum langsung ke tunnel begitu. Oke. Tadi kita bicara mengenai menghitungnya ya. Nah, sekarang sebenarnya yang tepat itu seperti apa begitu? Karena kadang-kadang teman baik juga kasih masukan ke saya, Pak, saya dapat rumus nih. 4 CFM kali body weight kali populasi. Yakin 4 CFM? Nah, saya tanya, ini 4 CFM Anda dapat dari mana? Kan begitu. Ya, 4 CFM ini Anda dapat dari mana? Ternyata dia tidak tahu, dan ujung-ujungnya ketika diaplikasikan, ketika menggunakan nominal angka 4, itu ayam kecil mengalami cold stress. Dan pada saat ayam besar, anginnya kurang. Ya, karena dia punya patokan cuma 4 begitu. Padahal di fase tertentu nanti dia butuh mungkin lebih, kan begitu. Oke, sebagai dasar perhitungan kipas, Pak, begitu dia biasanya. Ya, perhitungan kipas tidak sesimpel itu juga sebenarnya. Dan kemudian saya pun mulai berdiskusi dengan beberapa ahli microclimate seperti Pak Jan van den Brink. Saat itu diskusinya sangat menarik, dan untuk iklim tropis seperti Indonesia, kita sebenarnya butuhnya cuma 2 CMH ya. 2 CMH kalikan body weight kalikan populasi. Kebayang nggak kalau, nanti saya akan cek dulu nih di internet ya. Kalau misalkan 4 CFM itu CMH ya. Saya pakai convert units. 4 CFM itu sekitar 6 CMH. Efeknya memang di ayam nanti akan terasa lebih dingin. Ya, ayamnya bisa kena cold stress. Nah, kemudian kalau kita pakai standar yang lain, tadi ada yang menggunakan, saya pakai ini Pak, 8 CMH. Nah, 8 CMH pun itu di ayam masih terasa dingin, teman baik. Jadi proportional range-nya yang baik itu adalah untuk ayam mencapai comfort zone, gas dibuang, gas sisa ya maksud saya, itu ada di 2 CMH ya, 2 kubik meter per hours kalikan bobot badan rataan ya tentunya, kemudian dikalikan jumlah populasi. Itu minimum ventilasi. Nah, kalau tadi menggunakan 4 apa ini? 4 CFM atau 4 CMH begitu. Ada tadi dari Isa Brown, dia menggunakan 4. Dia menggunakan 4 meter kubik per hours. 4 meter kubik per hours itu hampir-hampir 2 CFM. Nah, di samping metode yang seperti ini, teman baik juga bisa melihat di metode menghitung yang sebelumnya. Linknya di bawah nih. Nah, kalau saya ditanya lebih nyaman pakai yang mana, apakah metode yang kemarin atau metode berdasarkan strength,
Kalau saya sih lebih nyaman ini menggunakan yang 2 cmh ya. 2 kubik meter per hours dikalikan populasi, kemudian dikalikan average body weight-nya atau bobot rataannya. Nah, nanti itu ketemu tuh apa namanya minimum ventilasi yang dibutuhkan oleh si ayam ya. Ini strainnya apa saja, Pak? Apapun jenis strainnya. Nah, karena memang banyak mazhab di perhitungan ini ya, perhitungan minimum ventilasi. Ada yang mazhab Amerika, ada yang mazhab Eropa, begitu. Kalau yang nyaman bagi saya ini, perhitungan ini dari mazhab Eropa ya. Jadi 2 cmh kalikan average body weight kalikan populasi. Itu saja sih. Nanti akan ketemu tuh termasuk juga peningkatannya per hari harus berapa kan, per hari nanti ketemu bobot hidupnya dia berapa kan begitu, populasinya berkurang atau tidak kan begitu. Nah, sekali lagi ingat, kita harus waspada terhadap ini CMH atau CFM begitu. Kalau lebih baiknya kalau mau menggunakan dasar strain ini, pastikan Anda betul-betul memiliki guideline ya, buku panduan ya teman baik ya. Jadi misalkan dari Ross atau dari Cobb atau tadi dari Hubbard begitu. Pastikan memang ada di situ di buku petunjuk atau di guideline-nya yang menyatakan bahwa saat minimum ventilasi ayam ini itu sekian. Begitu ya. Oke. Semoga semua senantiasa sehat dan kita terus belajar. Di dunia ayam ini kita terus berkembang dan belajar. Jangan lupa untuk klik subscribe juga, dan silakan share jika memang dirasa video ini bermanfaat buat teman baik semuanya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.